Wah, Ini gimana cara dapatnya ini? jadi saya tuh diangkat, dijatuhin di parit. Wah, Udah habis itu diketawain. Tuhan, akek menyat pala iku. Jaga ame ne penjat usung tanah ini. Nak tengayet name apan sung. Mek mudip tiga, mudip sae. Ame pasti kencang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama acara podcast MEPSA Tenggara Kutai Kartanegara. Selalu bisa, selalu juara. Bersama saya pria yang ganteng sekali, Husni Mubarak dan Yunita Rahman, guru tercantik di SMEPSA. Kak Yunita, apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa. Kemarin rasanya Kak ada Kak Wahyu di sini. Iya, gantian. Iya, Kak Wahyu lagi izin ke Eropa. Izin ke Eropa. Iya, jualan nasi kuning sih. Oke Kak Wahyu, Kak Wahyu kan masih ada diri bersih. Masih latah ya. Oke Kak Yunita, hari ini kemarin kan kita itu ya minggu yang lalu kita kehadiran itu ya narasumbernya dari Dira dan Kerin ya. Dira sama Kerin. Dan mereka tentunya kesuksesan mereka itu Sangat luar karena biasa. sangat terlibat sekali guru-guru mereka, ya kan? Nah, jadi kemarin itu gue starnya ada Dira dari Exmus MEPSA sama Kerin dari Paskas. Oh, Paskas. Nah, jadi Dira itu dia sudah sampai ke nasional. Iya, kemarin ya. Dan itu di bawah bimbingan Bu Alma sama Bu Popon. Bu Alma dan Bu Popon. Bunda, terima kasih Bunda. Luar biasa sampai siswanya sampai ke tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Dan kita kepengen nanti Bunda Popon sama Bunda Alma hadir di sini ya. Iya, nanti kita atur lah. Ya kan? Dan waktu itu kita membahas tentang kegiatan eskul, ada kesenian dan pasca. Dan hari ini kita mau menyentuh di bagian olahraga SMEPSA Tenggara, ya kan? Hari ini kita akan berbagi pengalaman dengan narasumber kita. Siapakah mereka, Bu Yunita? Oke, di sini gue start di podcast hari ini kita kedatangan tamu Pinosa Hazil Satria dari kelas 9C dan Pak Andi sebagai apa Pak Andi? Guru olahraga. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi kita langsung berjumpa dengan mereka. Hey, Pak Andi. Hey, Pak Pinosa. sorry. Pinosa kacamatamu mana tadi? Pak Andi, apa kabar nih Pak Andi? Ya, alhamdulillah baik nih Pak. Saya kalau melihat Pak Andi ini iri saya. Oh, Cita-cita saya pengen badannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya tercapai ya. Pak Andi, kayaknya Bu Yunita dulu deh tanya. Saya dengar Pak Andi ini atlet ya sebelumnya, sebelum jadi guru Pak Andi. ya dulu sih pernah terlibat jadi atlet renang waktu masa sekolah. Di sekolah. Ya, sampai usia 26 terakhir saya lomba udah. Ya. Nah, itu Pak Andi pengalamannya udah kemana-mana aja nih kan atlet tuh biasanya berangkat tuh keluar kota. Ya alhamdulillah lah sudah. Oh jadi Pak Andi ini bukan hanya guru olahraga ya? Tapi sebelumnya beliau ini juga Atlet ya? Atlet renang ya kan Pak? Dari sejak kapan jadi atlet? Kalau pertama kali ikut renang itu kelas 2 SMP. Jadi termasuk terlambat sih kalau latihan. Jadi dibanding teman-teman tuh yang mulai dari TK, dari SD, kok saya dari SMP. Karena memang kebetulan dulu itu baru ada klub renang yang saya kenal. Itu klub renang sekolah di SMP 1 kita juga zaman itu tahun 2002. Nah, baru pertama kali ikut renang. Nah, di situ yang dulunya saya cuma berenang sungai. Nah, waktu ikut kolam renang, ikut Sungai kolam mana? renang. Ya Sungai Tenggarong udah lumayan lah sungai sekeliling. Beberapa jembatan yang ada di Tenggarong itu udah tempat Tapi mandi. Berarti kita tidak pernah nyebrang. Ada sungai Batang Batu. Nyebrang Sungai Makam pernah? Kalau nyebrang Sungai Mahakam justru pas sudah jadi atlet. Oh, udah jadi atlet. Waktu masih jadi anak sungai sih enggak, cuma paling naik itu apa? Batang. Oh iya, Ikut Hanyutan, 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 ya, Hanyutan. gitu. Jadi Kak Yunita, biasanya kan guru olahraga itu hanya menyampaikan di kelas saja kan, teori. Anak-anak sekalian, inilah teori berenang. Tapi ini tidak. Pak Andi ini tidak hanya guru olahraga, tapi dia juga seorang atlet yang bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara berenang yang bagus. Langsung terjun melatih ya. Dan inilah hasil karya beliau. Cie, Si Pinosa. tepuk tangan dulu dong. Pinosa.
Apa kabar awak? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pinosa, kamu kalau tubuh kayak gini nih, kamu kelas 3 ya? Kelas 9. Kalau saya menebak ini umurnya 19 aja ya. Hah? 19 tuh umuran SMA dah. Ah iya. Berapa umurnya? 14. 14. Ya sih. 14. Badan-badan atlet. Beda 1 tahun sama saya. Saya lahir 82 waktu itu. 1 tahun tapi berapa? Pinosa, ini di depan kamu ini kotak apa sih? Kotak medali. Kita lihat. Nah, Teng kita teng. intip. Apakah ini? Selamat ulang tahun. Wow. Nah, banyak sekali. Ada harta karun, men. Oke, ini coba tolong. Ini aduh, gimana cara dapatnya ini? Boleh dong dijelaskan, mungkin dibantu sama Pak Andi ya. Ini kejuaraan mana saja ini yang didapatkan oleh? Biasanya ada di talinya ini. Oh gitu. Oh iya. Nah, Ini pop. ini Prof Berau ini. Oh, ini Yang di Berau sebenarnya kemarin talinya. ya? Iya. Berarti Yang di ini Berau. semua baru-baru Prof semua ya Berau. medalinya? Iya. Medalinya Ini ya? terbaru ini. Oh, terbaru. Ini kisaran dari kapan-kapan nih lombanya? Ini kayaknya lomba terbaru nih. Terbaru semua ya? Kalau aslinya banyak harusnya Vinosa ini dia dari kecil kan, dari SD udah ikut renang dia ini. Berarti Ya, Pinosa Pinosa ya. totalnya kira-kira Oh, dari berapa? TK ya malah Dari ya? TK. Oh, dari Wow. TK malah. Saya TK tuh masih main sepedaan. Nah, makanya Agak saya dikit. termasuk Dari atlet TK, terlambat kemarin. SMP saya baru Dari ikut TK renang. sudah Sudah berenang. memulai gitu ya. Iya, mulai. Keren. Jadi kira-kira kisarannya ada berapa medali yang pernah Pinosa dapat dari TK, dari pertama kali Pinosa jadi atlet nih? 80 ke atas lah. 60 ke atas medali. Iya. Wah. 87 kalau tidak salah bilang ibundanya itu. Berapa buting lemari itu? Oke. Kalau yang ini di mana? Kejuaraan mana nih? Yang ini? Ya, sama ini Porprov. Oh ini, Porprov. oh ini Porprov juga. Ini provinsi semua. Wow, Iya, ini luar provinsi. biasa. Luar biasa ya. Punya kok rasanya Vinosa ini yang nasionalnya ya? Yang nasional? Waktu masih SD ya? SD. Ya waktu masih SD pernah dia di Krapsi antar perkumpulan di Jogja waktu itu. Oh, sampai ke Jogja sudah ya. Ah. Luar biasa. Bangga sekali ya, Smepsa Tenggarong punya atlet yang punya begitu banyak prestasi. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, kamu pertama kali berenang tuh siapa sih yang melatih kamu? Langsung bisa apa gimana? Dulu dilajarin sama ayah dulu. Oh sama Oh, ayah. ayah. Gimana tuh tekniknya nih? Ayah mengajar itu gimana? Iya, Di Cak. kolam kecil. Oh, kolam kecil. Berawal dari kolam kecil. Nggak Terus langsung lama-lama ke besar, Hmm. kemudian langsung di pantai selatan. Kolamnya besar gitu ya. Oke, pertama kali berenang tuh gimana tuh? Nggak tahu dah lu. Lama Udah maksudnya lupa. cepat langsung bisa atau gimana tuh? Dalam waktu berapa lama gitu? Agak lama. Oh, agak lama baru bisa. Tapi dari TK udah bisa berenang tuh luar biasa. Iya. Tapi nggak semua orang dong bisa berenang. Iya. Oh, kok kamu bisa berenang? Banyak loh. Adik saya bahkan sudah punya anak, nggak bisa berenang. Gaya ini namanya kalau bisa berenang. Gimana tuh Pak Andi? Apa ada teknik-teknik berenang supaya bisa? Itu tuh gimana tuh? Kalau saya itu sebenarnya Mungkin ada. kejahilan sih dulu. Jadi di komplek rumah saya itu ada atlet gulat ya, Oke. atlet gulat. Sekarang udah jadi binaraga dia. Dia memang badannya gede kan. Jadi memang waktu itu mungkin dia masih usia-usia SMP. Saya masih TK Pak SD kelas 1. Itu kan jahil kan biasa anak-anak kan. Jadi saya tuh diangkat, dijatuhin di parit. Wah, Udah habis itu diketawain. Nah, begitu diketawain, ternyata saya itu entah naluri gimana ya di dalam air. Jadi mengayuh dalam air, jadi bukan mengambang di atas. Akhirnya ke pinggir. Begitu dia mau turun mau nolong, ternyata sudah sampai. Jadi nangislah saya pulang ya seperti biasa lah. Gara-gara Ada itu orang tua. berani dengan air Nah, gitu. setelah sampai di rumah, saya berpikir, kok aku tadi nggak mati bisa ke pinggir. Oh, besoknya nyoba. Iya, iya. Nyoba sendiri, tapi minta temani teman kan. Iya, iya. Ternyata memang nggak bisa ngambang. Jadi awalnya tuh saya belum bisa berenang. Awalnya tuh ya cuma bisa nyelam. Jadi dari pinggir parit ke pinggir seberangnya udah gitu aja. Untuk bisa ngambang tuh lama sih. Karena memang mungkin dulu tuh nggak ada pelatih ya. Nah, Iya. kata orang tuh Kalau apa? saya kan udah ada pelatihnya zaman Iya. dulu. Kalau saya kan ya masih anu lah. Kata orang itu dulu ya apa? Berenang kucing dulu Ya. ya. Ya, begitulah kurang Tapi lebih. Pak Andi menyangka enggak bahwa Pak Andi itu
tidak hanya seorang guru, bahkan Pak Andi sekarang menjadi pelatih renang, lalu kemudian bisa mencetak murid seorang Fiona apa? Vinosa. Ya mungkin Kok kan ke Pak Fiona ini? Andi mungkin bisa Vinosa. ceritakan bagaimana sih peran Pak Memang Andi ada terhadap cita-cita ingin Vinosa. jadi pelatih, ada cita-cita jadi pelatih. Dulunya sih saya, ya memang setelah jadi atlet ya pengennya juga berikutnya nanti ketika sudah Atau kebayang tidak kuat lagi untuk berlomba ya pengennya jadi pelatih bisa cetak. Nah cuma kalau kayak ketemunya Vinosa ini kan sebenarnya termasuk beruntung lah. Jadi dia ini kan awalnya bukan dari klub saya, bukan binaan saya. Oh gitu. Ya, jadi kebetulan di PRSI itu untuk membentuk tim Porprov kemarin yang terbaru ini. Nah itu dibentuk tim kan, jadi ada seleksi nih. Seluruh atlet di Kukar itu diseleksi. Jadi dari 3 klub, 3 klub itu diseleksi, termasuk Vinosa masuk. Jadi dia sebenarnya bukan dari klub saya, jadi dia udah dibina duluan dengan pelatih yang sebelumnya. Ya, jadi terjaringlah atlet-atlet yang pantas nih jadi tim untuk mewakili Kutai Kartanegara di ajang Porprov ini kan. Nah, dikumpulkan. Nah, dari situlah baru bisa ketemu sama Vinosa ini. Jadi memang nih anak emang pendiam nih. Oh, Pendiam. Tapi bagus dia, disiplin kok dibanding banyak diam tapi banyak gerak. iya. Diam tapi Dia- banyak gerak. Gitu. Dia Banyak motivasinya juga gede. Diam tapi banyak gerak. Gitu. Saya akui motivasinya gede. Malah dibanding atlet yang memang latihan sama saya, ini memang kalau saya lihat kalau menurut cerita malah bapaknya cerita dia tuh sampai minta buatkan alat-alat latihan di rumah. Jadi memang dia punya Luar keinginan biasa. lebih lah ya. Padahal paling muda dia. Jadi Paling di, muda dia. di Semepsa Di Tenggarong tim itu kemarin. luar biasa Pak Andi ya. Iya. Artinya di Semepsa Tenggarong itu sangat peka sekali dengan anak-anak yang punya potensi. ya kan? Iya. Biasanya kan sekolah itu hanya belajar aja, proses belajar mengajar, setelah itu pulang. Iya. Tapi di Semepsa Tenggarong kawan-kawan itu ternyata juga mereka semua dipimpin oleh kepala sekolah kita Pak Imam Husaini. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ini mengajak semua guru itu harus peka sekali dengan potensi murid-muridnya untuk dikembangkan supaya mereka itu menjadi tidak hanya pintar dalam urusan di dalam kelas saja tapi di luar mereka berkarya, mereka berprestasi. Yeay, seperti motonya ya. SMP 1 selalu juara, selalu bisa. Yeay. Bisa selalu juara kali ya. Hah? Kembali. Selalu bisa, selalu juara. Itu akibatnya kopi tadi. Oke, Vinosa, kamu gimana Din? Senang nggak punya Kelebihan. potensi kamu ini? Senang nggak? Seneng ya. Senang ya. Nah, di balik kesuksesan kamu ini sebenarnya siapa sih yang sangat berperan penting dalam kehidupan kamu yang menjadikan kamu seperti saat ini? Orang tua. Orang tua ya. Jadi selain guru, selain pelatih, ternyata orang tua. sangat berpenting. Memang orang tuanya support banget. Orang tuanya support banget. Setiap latihan itu kemarin waktu saya jadi pelatih porprovnya ini di tim, itu orang tua yang benar-benar ngikutin itu, yang malah setiap hari ya cuma orang tuanya Ocha. Kalau Setiap yang hari ya? Vinosa Setiap ini, hari. kalau yang lain itu ya ada beberapa anak tuh yang beberapa kali orang tuanya ngecek, nemanin, tapi nggak setiap hari. Kalau Vinosa ini setiap hari memang orang tuanya. Tapi pengalaman Pak Adi sendiri Ya. dalam membina dan melatih, Mm-mm. ada nggak kendala yang itu malah orang tua justru menghalangi selama di Semepsa Tenggarong atau selama pengalamannya? Biasanya pelatih-pelatih itu kendalanya tuh kalau ambisi orang tua. Orang Ambisi tua orang tuh tua. pengen anaknya itu cepet juara ya. Cepat juara. Jadi minta dilatih mana, cuma agak bertentangan bertolak belakang dengan cara pelatihan. Sedangkan pelatihan kita butuh fundamental ya, butuh pondasi yang kuat. Jadi untuk renang itu kan gimana caranya anak itu efisien dalam melakukan gerakan. Jadi ya aerodinamis ya, karena olahraga terukur ya kecepatannya. Jadi gimana dia melakukan gerakan itu tidak menghambat, cepat, tidak terlalu membuang tenaga banyak. Nah jadi memang kalau saya dengar dari dari teman-teman pelatih ya, memang ada orang tua itu yang memang anak saya latih Harus lebih juara. keras, tolong dong Jano ya. Tapi kayak gitu mah Pernah sih bagus saya ya? gitu. Memotivasi. Gimana, bagus gak ini? sorry. Tapi Terlalu cepat sih sebenarnya. Oh, gitu ya? Karena di usianya Nggak itu bagus kita juga bentuk ya? dulu. Ada prosesnya ya kan. Kadang kalau kita untuk melatih kecepatan, mau melatih kekuatan itu kan kita bentuk sudah nanti
kaku biasanya. Jadi takutnya nanti dikhawatirkan tuh gerakannya itu nanti ya jadi itu gerakan aslinya nanti. Harusnya kita bentuk dulu sampai bagus. Tapi kalau orang tuanya bagaimana mendukung? Orang tuanya mendukung. Enggak terlalu Enaknya. berambisi, enggak terlalu Ya, memaksakan menyerahkan kehendak. pelatih gimana Pak? Menyerahkan, Nah. percaya sama guru, Percaya. percaya sama pelatih, ya kan. Nah, kalau gitu ini adalah satu momen yang sangat membahagiakan kita hari ini bahwa Vinosa hari ini juga didampingi oleh ibunda yang tercinta. Oke, kita sambut inilah ibunda Vinosa. Vinosa. Tepuk tangan. Bunda, apa kabar Bunda? Insya Allah. Bunda berenang juga ya? Masa anaknya berenang, ibunya juga. Kebetulan saya nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa Oh, nggak berenang. bisa berenang. Lama-lama nggak bisa Tapi berenang. kenapa Bu? Anaknya kan bisa. Bu. Terbukti apa kata saya tadi? Tidak semua manusia. Bunda ini kan apa ya? Vinosa ini kan kebanggaan Semepsa Tenggarong, di mana Semepsa Tenggarong ini memang begitu antusias sekali dengan siswa yang punya bakat, yang punya potensi, lalu kemudian bagaimana mereka menjadi prestasi. Bunda gimana nih punya anak yang sehebat ini? Bangga nggak Bunda? Alhamdulillah saya dititipi sama Allah anaknya seperti ini. Nggak repot juga anaknya. Nggak terlalu banyak menuntut juga, nggak pernah minta apa-apa juga. Biasa. Luar biasa. Alhamdulillah dari umur 4 tahun anaknya mau berenang, mau berlatih. Mau. Di stop pun juga diam-diam. Oh, jadi ada kemauan memang. Memang kemauan dari Ada diri kemauan sendiri. dan Ada dia masih mau belajar menuntut ilmu di mana juga. Dia ini sih maunya ke Jakarta Pak ya. Pernah sekolah anak saya di Ragunan. Oh gitu ya. Iya, Jakarta di Ragunan. Cuman kondisinya kemarin ngobrol di waktu di Berau itu ngobrol dengan rekan-rekan Pak Andi yang sudah senior, atlet senior yang jebolan Ragunan, itu baru kondisinya setelah COVID kan belum tertata dengan bagus. Jadi untuk sementara ya sekolah di sini aja dulu. Jadi kalau memang nanti nasibnya di sana sudah ini ya Mungkin lanjut kami SMA ke sana ya. orang tua berusaha mewujudkan Dan cita-cita. gimana nih menurut Bunda nih, kan Ananda sekarang ada di Semepsa Tenggarong. Gimana nih menurut Bunda nih? Ya alhamdulillah saya sangat senang, sangat bangga bisa mengharumkan nama SMP 1 dan kebetulan ya di Popda, di Porprov disupport banget sama Pak Andi sebagai Wih, Pak Andi. Luar biasa Pak Andi. pelatih TC. Biarpun Vinosa lain klubnya Pak Andi, tetapi Pak Andi sangat merangkul dan saya sangat senang. Jadi ilmu yang didapat dari coach-coachnya yaitu apalagi Pak Andi meletak. Iya. Iya. Memang Pak Andi kan bukan hanya sekedar pembina, bukan hanya sekedar guru, tapi Pak Andi juga sebagai seorang pelatih, ya kan. Bahkan memoles dia untuk mendekati kejuaraan-kejuaraan Pak Andi ya. Gitu. Jadi harapan besar Bunda nih untuk Ananda nih selanjutnya. Ini kan udah kelas 3 nih. Iya. Nah, ini apa nih Bunda? Jadi kebetulan Vinosa ini anak terakhir. Anak terakhir. Oh, anak terakhir. Ada berapa saudara? 3 bersaudara, dulu kakaknya dulu juga SMK juga. Oh gitu ya. Oh. Oh. SMA 1 yang sekarang di SMA 2. Dulu masuk ke Semepsanya pakai jalur ini ya, prestasi. Ya, Ini luar biasa, nasional. berprestasi. Nasional dulu itu perunggu. Ya, pakai piagam perunggu waktu di Jogja dia dapat. Iya. SD. Harapan saya ya karena kemauannya untuk berlatih masih mau belajar berenang ya saya ikutin kemana dia mau berlatih ya saya senang. Jadi sekuat saya yang ini dia. Iya. Jadi berdoa, ya usaha, karena di sini kalau saya lihat peran orang tua itu penting. Gitu Bunda. Iya, sangat. Kalau kita tungguin aja, kayaknya ya begitu aja kayak perkembangan itu enggak. Tapi kalau ya pun kami orang tua tidak bisa berenang, tapi istilahnya kita bisa mengikuti, oh gimana sih baiknya untuk anak
Pinosa pernah kalah nggak sih? Kamu selama bertanding ini pernah kalah? Bunda bagaimana menghadapi situasi itu, Bunda? Ketika anak sedang Kebetulan apa dimarahin gitu? Kamu dimarahin itu. Pak Andi sendiri juga pernah melihat kekalahan dia di Berau waktu itu karena emosi, karena dia tegang mau ada event berikutnya yang estafet dia yang dapat emas. Kenapa tegang Pinosa? Jadi kalau tegang itu Nomor utamanya dia soalnya. Jadi, Anu mental ya? mungkin? ya beban. Karena di kepala itu wah ini medali di sini. Jadi, Oh, gitu. Jadi akhirnya rusak semuanya. Jadi memang kalau kita mau lomba itu begitu kita persiapkan harus pakai taktik, harus pakai tenang. Kalau Nah, ini dia. Nah, sekarang Bunda kasih trik dong. Ketika Ananda akan akan menjalani ini ya lomba ya, akan mengikuti lomba. Bunda ada motivasi apa nih buat anaknya? kalau saya Apa dibiarin gitu aja? Enggak ya, ada motivasi ya. Apa sih? Buat apa? biasanya setelah maghrib itu kan setelah dia pulang dari musola biasanya sama bapaknya kan diskusi. Kebetulan dia punya keluarga sendiri, dia perjalanan dari kecil, limitnya dia berapa, musuhnya siapa itu lengkap. Jadi dia bisa memetakan dirinya sendiri. Seperti ini nanti kan bulan depan ada di Pasir ini Pasir Cup. Jadi ayahnya sudah membantu di laptop itu ya sudah ya. Jadi kira-kira nomor apa yang dia mau ambil gitu loh. Kalau memang itu tidak ini tidak usah jadi capek gitu loh. Kan ajarannya Pak Andi memang kalau memang itu nggak peluang nggak usah. Jadi apa namanya cuma nyampein aja. Jadi kira-kira yang dia ini dia petakan sendiri. Jadi oh iya ini aku di sini aku bisa menang. Jadi dia sudah ada target sendiri. Jadi motivasi saya ke anak ya selain berdoa, selain sholatnya terutama kamu kesini, kamu jauh kesini mau ngapain? Diomongin dulu ya. Iya, orang tua sudah semua meninggalkan pekerjaan karena saya bekerja, bapaknya bekerja, di sini ada kakaknya juga. Kita tinggalkan semua nih pekerjaan untuk apa? Untuk konsentrasi untuk dia. Jadi kami tidak pernah melihat kamu harus mana. Kamu kesini mau apa? Itu tadi ya, tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Nggak ada tuntutan paksaan. Mau bertanding, kalau bertanding ya kamu sendiri yang harus aku bisa. Jadi jangan kecewakan pelatih, jangan ya banggamu, bangganya pelatih, bangganya semua. Karena memang terburu-buru ingin jadi pemenang, akhirnya malah jatuh mentalnya. Itu Pandi ya. Kalau Pandi sendiri sebelum dia akan mengikuti kejuaraan itu akan berlomba itu, apa motivasi kiat-kiat dari Mas Andi kepada Tina? Justru motivasi keras itu kalau pas di latihan sih Pak. Ini pas Kalau sudah bertanding itu saya lebih udah kamu bertanding percayakan itu sudah. ya udah kamu sudah lepas nih jadilah dirimu sendiri biar dia mentalnya ya jadi bebas nggak punya tekanan maksud saya itu dia bisa keluarkan semua potensi. Iya, bukannya dimarah-marahin ya. Iya. Kamu kalah, awas kamu ya. Saya kebetulan nggak pernah marahin dia. Oh enggak. Dari kecil saya nggak pernah marahin dia. Oh gitu ya. Oh gitu ya udah ya. Luar biasa. Menenang kamu harus gimana enggak? Karena kebetulan selama 10 tahun ini ya sudah dikumpulkan 87 medali itu kami nggak ada marah-marah ya mungkin keberuntungan aja sebelum mungkin ketemu dengan Pak Andi ya karena motivasinya besar jadi dia bisa punya medali segitu karena motivasi besar cuman kalau untuk teknik dan selanjutnya sebenarnya ya belum lama baru beberapa tahun gitu kalau waktu masih kecil ya karena dia ada kemauan keras jadi powernya dia aja yang besar jadi sehingga dia Mic-nya aman gak ya? Oke, mungkin ada kalimat terakhir Bunda buat Ananda sebelum dia akan melanjutkan perjuangan dia dalam dunia kejuaraan atletik renang. Apa nih pesan Bunda nih buat Ananda? Silakan. ya pesan saya ya tetap menjadi Pinosa seperti ini aja. Nggak usah ini deh, nggak usah Nggak usah aneh-aneh, nggak usah ini. Seperti ini aja saya sudah bahagia. Pinosa, Ya. kamu punya pacar nggak? Gimana? Jujur dong, mic-nya dekat ini. Siapa tahu ada yang mendaftar. Ada pacar nggak? Ada. Gimana? Berpengaruh nggak tuh? Kira-kira.
mensupport dia positif dalam arti kata dalam belajar akademik maupun ini non akademik bisa mensupport. Saya tidak pernah melarang anak-anak untuk dekat dengan siapapun. Iya. Karena memang kita kan makhluk bersosialisasi ya. Iya. Jangan sombong juga ya kan? Iya. Ini sebagai Jangan motivasinya sombong. Pinosa ya kan? Termotivasi nggak sama pacarnya? Enggak, paling cuma gitu aja, suka ya kan? Karena dia wanita. Kalau dia laki-laki saya nggak suka. Pinosa ya. Iya, Pinosa, kamu boleh dong ucapkan rasa terima kasih kamu tentunya kan tanpa beliau-beliau ini yang berdua di samping kanan dan kirimu seperti malaikat ini, kamu tidak akan ada di sini. Kamu tidak akan dapat. Boleh dong kamu ucapkan terima kasih kepada pelatih dan ibu. Ke pelatih dulu dong, silakan. Apa nih? Apa nih? Kamu ingin ucapkan apa nih sama pelatih nih? Sana dong. Bukan saya pelatih kamu, bukan. Dia. Hijab kayaknya. Ayo. Apa ya? Pinosa, jujur Pinosa. Saya tes. Dia pelatih kamu keras nggak? Ya, Keras nggak? enggak pemarahan. Oh enggak Enggak marah. marah loh, Iya, baik. pelatih terlembut dia. Pelatih terlembut. Dapat kemarin dia. Tapi masuk gitu loh. Masuk ke anehnya itu masuk. Ya dari bahasa tubuhnya dia sudah bilang sih. Iya. Ya kan dia sudah bilang bahwa ya dia pelatihku yang kucintai. Iya. Sekarang sama Bunda nih. Sama Kayaknya bahasamu sama aja, tapi ucapkan terima kasih dulu dong supaya berkah ilmunya kan Iya. gitu. Begitu juga di semester Tenggarong semuanya, termasuk Dira kemarin, kalau bukan tanpa dukungan guru-gurunya, doa guru-gurunya, bimbingan guru-gurunya, nggak akan mungkin Dira bisa ke nasional, Karen bisa ke nasional ya. Di situ kan ada Bunda Alma dan Bunda Popon, ada Bunda Ismi juga ya. Ya. Makasih ya buat Pak Andi, ya, Pak. Sama-sama. Ya. Saling dong. Nah, ayo guys, sekarang sama Bunda. Ini kalau nggak Bunda ini kamu terima kasih. Ya, terima kasih, Ma. Iya, sama-sama. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan tetap jadi anak soleh aja. Amin. Oke, Bunda, Pinosa, Pak Andi, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami selalu mendukung ya. Kita mendukung dan mendoakan mereka ini khususnya Pinosa akan terus ya go terus. Mudah-mudahan sampai kemarin kita internasional. Amin. Internasional. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, dimanapun kamu berada, di Jakarta, di Yogyakarta, di Bali, dimanapun, kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti terus podcast Nusa Tenggara Negara ini. Terima kasih, semoga banyak umur diluaskan rezeki. Jangan lupa kalau suka dengan kegiatan ini, dengan podcast ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita akhiri dulu dari saya. Ucapkan terima kasih juga buat pihak sekolah ya yang selalu mendukung kegiatan ini, dan buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih ya, Bunga dan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu.